dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar penguatan dan sinergitas ke-PGRI-an dalam rangka HUT PGRI ke-80 yang bertempat di Aula SMA Negeri 1 Jetis. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada istri, putra-putri dan sahabat beliau. Semoga syafaatnya akan kita dapatkan kelak di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu anggota PGRI dan tamu undangan yang berbahagia, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak DRS Haji Toto Sudarto MPD selaku Ketua PGRI Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Sumarno SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Jetis. Yang kami hormati Bapak Akbar Nur Fahrudin SSTP Magister of Engineering selaku Panewu Kapanewon Jetis. Yang kami hormati Sekretaris PGRI Kabupaten Bantul Bapak Wisnuwardoyo SPD MPD, Bapak Agus Suharyanto SPD selaku Bendahara PGRI Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Andri Kurniawan SPD Ketua PGRI Jetis beserta jajaran pengurus PGRI Kapanewon Jetis. Yang kami hormati para narasumber, tamu undangan dan rekan-rekan guru yang kami banggakan. Mengawali kegiatan hari ini, kita buka acara dengan doa agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan akan membawa keberkahan dan kelancaran pada acara kita pada siang hari ini. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada ibu yang bertugas mohon untuk menempati posisi. Marilah bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PGRI. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berdiri, abadi, tetap bersatukan diri dengan nama dan sebesar lahir negara kita. PGRI abadi, bernaung di bawah sang wajib. Sinar sembilan dan delapan anggotanya bersama. Mereka urus semua bangunan raya dari kita. Kita penyuluh bangsa, pemimpin langkah terbuka. Oke, sambutan yang akan disampaikan pertama kali adalah sambutan dari Bapak Sumarno selaku Kepala SMA Negeri Jetis. Kepada Bapak Sumarno SPD MPD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ketua PGRI Kabupaten Bantul, Bapak Dr. Andes Haji Toto Sidarto MPD. Yang saya hormati Bapak Panelu Jetis. Saya hormati Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara PGRI Kabupaten Bantul, Pak Andri Kurniawan selaku Ketua PGRI Kapanewon Jetis beserta jajaran pengurus, dan Bapak Ibu anggota PGRI Kapanewon Jetis yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita semua diberikan kesehatan jika dapat menghadiri undangan yang bertempat di SMA Negeri 1 Jetis ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ngaturaken Mambagya Sugeng Rawuh salahipun wonten ing pawiyatan Mabda SMA Negeri 1 Jetis nyuwun pangapunten yen mbok bilangipun nanggapi rawuhipun tentunipun kathah kekirangan kegelapan anggenipun cawas papan pilenggaran saestu kirang hormat saestu saking keluarga ageng pawiyatan Mabda SMA Negeri 1 Jetis nyuwun agung samudra pangapunten. Salajengipun matur nuwun Pak Ketua Niko SMA 1 Jetis sebagai tempat untuk koordinasi atau penguatan sinergitas sosial PGR ke PGRI-an mana banget ini juga sosialisasi keanggotaan PGRI cabang Jetis. Kebetulan Ketua dari PGRI Kapanewon Jetis Pak Andri Kurniawan yang sebagai guru di SMA Negeri 1 Jetis sehingga kemarin mau ditempati, silakan monggo, kalau mau koordinasi silakan bisa dipakai Pak Ketua. Untuk itu, tapi belum ngomong sebagai tempat Pak Ketua, sebagai tempat untuk menjadikan tempat berlangsungnya kegiatan ini. Semoga PGRI Kabupaten Bantul khususnya di Kapanewon Jetis ini bisa eksis, bisa berkembang, bisa berguna bagi semua anggotanya dan berguna bagi lingkungan masyarakat. Nah, kita akan nanti sebentar lagi akan memperingati hari PGRI yang ke 80. Okay. Nanti mungkin kegiatan-kegiatan monggo nanti apa dari Pak Toto, nanti dari Pak Ketua kalau saat pun datang kegiatan harus mempersiapkan administrasi yang banyak. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila terbimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumarno yang telah memberikan sambutannya selaku tuan rumah nih Bapak. Terima kasih atas kesediaannya untuk ditempati acara kami. Mudah-mudahan membawa berkah kepada sekolahnya dan berkembang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Toto Sidarto, Ketua PGRI Kabupaten Bantul dan jajaran. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jetis. Yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Jetis dan jajaran anggota, Bapak Ibu semuanya, anggota PGRI Kabupaten Jetis yang kami banggakan, para narasumber yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kita mengikuti seminar dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-80 tahun 2025 di Aula SMA Negeri 1 Jetis. Alhamdulillah semua dalam sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami menyampaikan bahwa 80 tahun bukan waktu yang singkat bagi PGRI untuk berjuang dan berkiprah di dunia pendidikan. Selama 8 dekade ini, PGRI telah menjadi wadah perjuangan dan kebersamaan para guru di seluruh Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkarakter dan berkeadilan. PGRI bukan sekedar organisasi profesi, tapi juga simbol pengabdian, komitmen dan semangat guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perjalanan panjang ini, para guru telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa, mengajar, membimbing, dan mendidik dengan hati. Meskipun di tengah keterbatasan sarana, tantangan teknologi dan perubahan zaman yang begitu cepat.
Di momen yang penuh makna ini, mewakili seluruh pemerintah Kabupaten Citis, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru yang terhormat. Dedikasi dan keikhlasan serta semangat pantang menyerah dari Bapak Ibu guru dalam mendidik, membimbing dan membentuk karakter generasi penerus adalah pengabdian yang tak ternilai harganya. Tema peringatan HUT PGRI tahun ini tentu mengandung makna yang memberikan semangat untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat solidaritas, dan mendorong inovasi dalam pembelajaran. Guru di era digital tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi inspirator, pembentuk karakter, dan penggerak kemajuan di lingkungan masyarakat. Seminar yang kita selenggarakan hari ini bukan sekedar seremoni, melainkan sebuah kebutuhan. Dunia pendidikan terus bergerak cepat, menuntut kita untuk adaptif dan inovatif. Tema hari ini harus menjadi pelecut untuk bagi kita agar para guru pendidik terus belajar, memperbarui metode ajar, dan mengintegrasikan teknologi secara bijak demi menciptakan ekosistem merdeka belajar yang inspiratif dan berpusat pada peserta didik. Mari kita jadikan wadah ini sebagai sarana untuk memperkaya khasanah keilmuan, memperkuat silaturahmi, dan menghasilkan komitmen baru dalam memajukan mutu pendidikan di Kabupaten Citis khususnya. Kemajuan pendidikan menjadi salah satu pilar penting yang gemilang di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI ke-80 tahun 2025 secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa berikan bimbingan dan berkahan kepada kita semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anwar Nur Fahrudin, SD. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kabagian karahajan kawilujengan rahmat dan berkah saking Allah kajiwa kasarira datang ibu bapak sedaya. Alhamdulillah kalau saged sowan mriki kula nuwun Pak Kepala Sekolah Pak Penewu dan kami sampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya. Kita nanti akan tahu dari sumber aslinya PGRI opo itu. PGRI itu identik dengan senam, jajing. Kalau undang dan lapangan jajing apa begitu, nanti kita akan diskusi, kita akan pelajari. Kalau kita lihat sambutan saya ini sebelah kiri saya salah di biji. Iya, Pak. Karena ada tamu di sini, ada pemilihan kinerja kepala sekolah. Pak Penewu nanti juga tanya. Oleh karena itu acaranya Pak Toto cukup 1 jam ya. Hidup guru, hidup PGRI, hidup solidaritas. Dicoba ya. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di moderator dalam sesi seminar juga sosialisasi KTA. Sebelumnya saya persilakan untuk kedua narasumber saya, Bapak Sekretaris dan Bapak Bendahara, untuk lenggah di atas. Sebelumnya saya sampaikan untuk rangkaian acara seminar dan sosialisasi ini nanti akan disampaikan secara maraton. Yang pertama, sesi pertama yaitu penguatan dan sinergitas ke-PGRI-an yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Toto Sudarto MPD selaku narasumber sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Bantul. Kemudian dilanjutkan sesi kedua, sosialisasi keanggotaan
dan KTA PGRI baru yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris PGRI Kabupaten Bantul, Bapak Wisnu Wardoyo SPD MPD. Kemudian nanti dilanjutkan sesi yang ketiga, transparansi iuran PGRI yang akan disampaikan oleh Bendahara PGRI Kabupaten Bantul, Bapak Agus Suharyanto SPD. Setelah ketiga sesi terlampaui, akan dilakukan sesi tanya jawab yang akan dilangsungkan nanti kurang lebih 20 menit, dan saya harapkan ini menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu semua, kalau misalnya ada unek-unek atau pertanyaan yang selama ini selalu menghantui, bisa disampaikan secara langsung. Kemudian untuk sesi pertanyaan akan saya buka dua pertanyaan untuk setiap sesinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya akan sampaikan sedikit biodata para narasumber kita. Mohon maaf Pak Toto, saya semalam WA Bung Putro. Ya. Jadi marilah kita mulai acara seminar pada pagi yang indah ini. Semoga acara seminar bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir. Narasumber utama kita yang pertama, beliau dilahirkan di Bantul 15 Mei 1959. Pendidikan S1 Prodi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan IKIP Negeri Yogyakarta, lulus pada tahun 1986. S2 Prodi Manajemen Pendidikan UNY, lulus tahun 2003. Pekerjaan dan jabatan yang pernah dilalui, beliau benar-benar merintis dari bawah. Yang pertama, sebagai guru sejak tahun 1978, kemudian kepala sekolah pada tahun 1995, kemudian dilanjutkan pengawas sekolah pada tahun 1999, kasih kurikulum SMA pada tahun 2001, Kasubdin Dinas tahun 2006, Kasubdin Dinklus tahun 2007, Kabid Pendidikan Menengah Atas tahun 2009, Kabid Pendidikan Kejuruan tahun 2010, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul tahun 2013, Asisten Sekda Bantul Bidang Kesejahteraan tahun 2017, dilanjutkan PJ Sekda tahun 2018, kemudian purna tugas pada tahun 2019, tetapi masih lanjut bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan 2030 sebagai Ketua PGRI Kabupaten Bantul. Dan yang lebih keren, Pak Ketua PGRI Kapanewon Jetis. Secara kebetulan 2 tahun terakhir saya tidak bisa hadir di pertemuan PGRI Jetis, termasuk sawalannya kemarin saya tidak bisa karena bareng-bareng dan bisa dibagi-bagi. Gimana ibu-ibu, bapak semua sehat ya? Alhamdulillah. Afiat badan. Kalau sehat walafiat, kata orang pintar itu, kalau sehat itu mengarah pada physically, badannya. Kalau afiat itu wes badan karo jero. Nah, istilahnya orang-orang sepuh dulu namanya waras. Wong sing sehat neng orang waras. Nah, niku neng pasar Imogiri turu. Ada orang yang waras tapi badannya tidak sehat di rumah sakit Nur Hidayah.
Yang rawuh di sini sehat tur. Nah, izin saya nanti kalau nanti ya. Yang di situ bisa terbaca. Jadi teman-teman semua, guru itu memang harus profesional, tetapi guru juga memang harus sejahtera dan guru harus terlindungi. Setidaknya itu. Kalau guru cuma sejahtera tapi tidak terlindungi, ya repot. Seperti itu. Guru sudah sejahtera tapi tidak profesional, hasilnya juga tidak baik. Maka tema yang sekarang itu kan guru bermutu Indonesia maju. Bermutu itu berkualitas kan, orang kok bermutu bermutu. Ya. Ini sudah ketika saya jadi guru sampai turun lahir, jadi terang nomor tetap beda. Ya. Jadi guru zaman now dengan guru zaman dulu itu memang sangat berbeda. Ya, berbeda. Next. Berapa ya? Teman-teman semua, guru itu di istilah yang lain, terutama di dengan istilah bahasa Arab itu disebut sebagai mudaris. Kalau guru itu sudah menyampaikan pelajaran, nah guru itu lagi jenisnya mudaris, burung yang lain. Kalau bisa mengulang, itu. Yang kedua, mualim itu guru yang menjadikan muridnya tahu, sudah mengajar tapi muridnya orang ngerti ya repot. Muridnya tahu. Nah, bagaimana itu? Pendidik dan tenaga kependidikan, para ahli, para pejabat pendidikan, para pensiunan yang tergabung dalam PGRI itu kudu bersatu. Nah, jadi dikritik belum merasa nesu, gitu. Nah, nesu itu sing loro sing nesu. Sing loro sing nesu. Nah, sing dinesoni orang-orang. Kemarin sing dinesoni ini murid atau anak ya lunga pit-pitan mana. Tapi gurunya sudah agar kepada muridnya santai ya. Iya. Gurunya umum. Ya. Dan itu makanya tadi Pak Nawu sebutkan atau bertanya hari ulang tahun keberapa? Ke 80 bareng kalau proklamasi. Karena itu 100 hari setelah proklamasi, guru itu bersatu padu berkumpul di Surakarta terus membentuk apa yang disebut dengan PGRI. Nah, akhirnya tanggal berdirinya PGRI 25 November 1945 itu dihargai oleh pemerintah menjadi hari guru. Dan libur khusus gitu. Nah, ada kader pendidikan itu pasti 25 November itu menjadi hari guru nasional. Setidaknya ngerti itu. Nah, hari guru kok guru orang ngerti kan kayak gitu. Hari guru kapan? Kapan ya Pak? Kapan ya Pak? 25 November. Nah, itu berbarengan dengan berdirinya PGRI. Karena dulu ada organisasi PGRI atau organisasi guru banyak sekali. Sekarang pun ada banyak, tetapi yang paling lama dan paling memperhatikan guru adalah PGRI. Nanti dulu leleng ngayaling kok. Nanti ada keterangan tenane Pak. Karena saya harus tenane Pak. Nah, next Pak. Nah, kongres ini yang ke-28 itu menghasilkan seperti itu, profesi yang terhormat dan mulia. Ulangi, profesi ini dewi terhormat mulia. Liane ini bisa ibu terlihat apa menjadi guru yang terhormat orang, mulia orang. Karena ada banyak organisasi yang ada di depan kita itu. Nah, mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menguasai teks dan seni dalam menjaga masyarakat yang adil dan makmur dan beradab. Apa yang banget ini? Mana visinya itu? Tahunya hasil forum modern,
Nah, kok orang pasti nggak sih berakhlak orang itu orang pinter-pinter sekarang banyak, neng malah minteri malah korupsi kok terus 30 triliun. Nah, ini terus dipromo ke KW, duitnya si tanah jadi apa kok diserahkan malah neng Kementerian Keuangan tuh, ke KPK. Nah, kok terus dicakkan dengan APBN, nggak apa-apa. Lu itu serang turunan, kan gua terus gram diberikan itu. Tapi nasi barang-barang yang narkobanya orang itu, artinya pemerintah jalur narkoba malah itu. Nah, itu dianuskan begitu kan seperti itu. Nah, next, ya. Mengapa perlu berorganisasi? Konon kita sudah tahu juga kejahatan yang diorganisir itu bisa mengalahkan ya, kebaikan yang tidak terorganisir. Dewi rawani amar ma'ruf, kemudian naik muka rawani, miliki bangsa ini mengalah ke rawani. Neng Dewi ini bareng apa? Besar ya bisa saja. Beberapa waktu yang lalu PGRI itu bertentangan dengan LSM. Anda tidak tahu mungkin ketika ada masalah di SMA 1 bangun kapan tentang jilbab. Saya itu kalau rasa anak kok ketuaan PGRI mesti ngawangi guru lah iya, lah yang nah makanya gurunya kan yang 3 akan dihukum dengan kepalanya. Hukumannya apa ya sudah belum disebutkan, pokoknya harus ditindak. Kesadaran yang 3 ya nanti akan kita tindak. Orang naik kepada LSM orang iya nih, ya kan menang. Ya kan. Nah yang ngomong ini dulu LSM. Saya itu LSM P2PM, program pengabdian masyarakat. Saya bentuk Bapeda dulu, jadi LSM. Kok tukang nilai bantuan apa namanya? Bantuan uang yang diberikan lewat KUD. Nah, saya sering mengunjungi KUD itu. Duitnya kita nenek nanti kan, sekarang kan duitnya ini tak apa ini mengikuti tidak apa. Orang itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, pun agak lekasan turun 1, gitu, 1, 2 kanan atau kiri, 3 atau 4 naik. Guru pun sopo pensiun, dan melaku ya dulu. Kok bisa. Dari dulu orang pensiun, ASN. Hanya udah 3 kali pun orang pensiun. Apa-apa sudah 3 kali salurnya orang itu dana pensiun. Ya. Karena yang bayar sejak sekarang banyak sampean. Banyak P3K dibandingkan guru ASN. Lo kodol coba, iya karena apa? Orang dipotong di pensiun. Itu yang P3K. Nah, ada lembaga-lembaga yang menawan. Ini pun terkasar bro. Kabarnya ingin dan viral sih. Kemudian ketua Golkar balalang. Jadi nek minum itu tuntunannya kudu lungguh, ya kan? Tuntunannya, jadi makanya ini tak coba minum ya dengan aneh bu guru ya jarang anggota kiwa, nggak repot. Orang aneh tulisannya ini guru harus makan dengan tangan kanan orang dipelajari, tapi itulah budaya kita, budaya yang terbaik itu seperti itu. Makanya kalau nengok mantenan itu, nek ranen mejane posisinya ya repot lagi. Ada manis-manisnya. Melu awak keleng gitu lah. Ada manis-manisnya. Ya, terus. Nah, ya. Berikan banyak sekali untuk Ya, jadi teman-teman kesimpulannya ayo kembangkan PGRI sebaik-baiknya, masuk jadi anggota PGRI, beri masukan itu, ya itu. Nanti kan masih muda-muda semua. Besok itu mulai 2017 orang guru pensiun. Kemarin gurunya nom-nom kabeh, harus anak-anak saya, gitu, nom-nom semua itu. Nah, saya adikku sudah pensiun, adikku tak menit pensiun, tapi saya anak-anakku belum. Padahal kok ngaget nggak ada yang pensiun, ya karena memang moratorium kemarin ini.
Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Toto yang telah memberikan banyak sekali kepada kita, mereview kembali bagaimana peran PGRI bagi kita semua. Tari pagi bersinar terang. Keren. Menyapa insan penuh semangat. Selamat datang hadirin yang gemilang. Bersama PGRI, kita majukan dunia pendidikan dengan hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudarto selaku Ketua PGRI Kabupaten Bantul, Bapak Agus Haryanto, Bendahara PGRI Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Bapak Andri selaku Ketua PGRI Cabang Sekdes beserta jajarannya, serta Bapak Ibu peserta seminar pada hari ini. Alhamdulillah, mari selalu kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat hidayah, nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan pada pagi siang hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya tadi diberi tugas untuk terkait dengan sosialisasi KTA digital PGRI. Terkait dengan itu sebenarnya ini bagian dari keorganisasian yang mana KTA digital PGRI itu sudah berjalan sudah 2 tahun ini, tetapi memang masih proses pengembangan. Ada beberapa yang sudah terlaksana di beberapa tahun, kemudian untuk di keanggotaan baru berproses. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu, izin Bapak Ibu untuk sosialisasi nanti kami harapkan sudah langsung berpraktek. Ini sudah memiliki semua belum Bapak Ibu? Yang lama, yang sudah punya, yang baru mungkin angkat tangan Bapak Ibu. Oh, baru Pak Ketua. Alhamdulillah. Pak Ketua berarti memberi contoh, nanti semuanya harus, yang di sini harus registrasi hari ini harus jadi. Karena apa? Anak nanti bisa menyampaikan ke Bapak Ibu di sekolah. Apalagi nanti persyaratannya kan foto PGRI ya. Hanya sudah pakai foto semua, nanti mungkin selfie dari tembok. Atau difotokan yang lain supaya nanti Bapak Ibu bisa punya foto KTA. Ya Bapak Ibu, kita tahu Bapak Ibu KTA digital PGRI yang selama ini Bapak Ibu miliki yang dicetak itu KTA secara cetak dan dulu di rekap secara manual Bapak Ibu, dan itu berbasisnya belum secara online atau seluruh PB atau seluruh secara nasional ya. Untuk saat ini adalah KTA bersifat nasional. KTA digital PGRI merupakan kartu tanda anggota Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi kita selaku guru organisasinya, kita mengikuti PGRI, berarti kalau menjadi anggota wajib buatan Bapak Ibu, wajib punya KTA. Karena KTA itu tanda pengenal. Kalau kita sebagai anggota tidak memiliki KTA, nah itu berarti belum secara administrasi sebagai anggota PGRI. Aplikasi kartu tanda anggota PGRI dipergunakan untuk registrasi pendanaan anggota di seluruh Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu, KTA ini bersifatnya nasional. Dan nanti kita bisa mengakses seluruh informasi yang ada di web KTA digital, nanti baik informasi PGRI-nya, informasi seminar dan lain-lain ya. Kemudian dalam aplikasi ini nanti Bapak Ibu satu registrasi atau pendaftaran tentu ya. Kemudian setelah terdaftar nanti Bapak Ibu bisa update data pribadi, profil secara berkala. Seandainya nanti pindah ke tugasan, ada yang dulu di cabang Pacaran misalnya seperti saya pindah ke Sewon, ya, nanti saya update-nya lewat KTA, nanti terekam di situ sehingga keanggotaannya akan terus ya terhubung ya, riwayatnya juga ada. Setelah terdaftar nanti dapat update,
Kemudian anggota juga dapat mengakses informasi tentang kegiatan organisasi PGRI. Jadi kita bisa terhubung langsung dengan PB. Kita bisa tahu organisasi PGRI itu sebenarnya seperti apa, kegiatannya apa, informasi apa, terus update-update terkait dengan perjuangan PGRI juga di situ disampaikan. Kemudian juga kita bisa mengakses program profesional di sana. Profesional seperti apa, informasi terkait ketenagakerjaan juga akan dapat kita peroleh, seperti pelatihan, seminar, konferensi. Jadi nanti secara berkala PGRI dari PB itu mengadakan seminar. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mencari sertifikat, sekarang banyak yang melaksanakan webinar, seminar secara online, termasuk PGRI juga berkala melaksanakan. Bahkan di tingkat provinsi juga berkala ada seminar podcast yang nanti dapat diikuti. Kemarin juga kita sudah terdaftar ya Bapak Ibu, hanya nanti untuk dibantu reschedule untuk podcastnya. Nanti dapat mengikuti, tentu akan memperoleh seminar kepesertaan. Juga nanti dapat sebagai ruang aspirasi, ruang untuk menyampaikan aspirasi, aksi nyata dan aduan terkait perlindungan profesi. Di situ Bapak Ibu bisa menyampaikan aspirasi kepada PB, juga bisa menyampaikan hasil karya ke PB. Di situ akan ada menu-menu karya tulis, karya ilmiah. Nanti seandainya ada lomba, ada terkait dengan best practice, praktek baik, itu juga ada ruang kita bisa masuk di dalamnya, sehingga nanti kita bisa berkontribusi dalam aksi nyata. Kemudian aduan terkait perlindungan profesi, apabila ada sesuaian terkait dengan profesi kita, nah itu silahkan nanti di situ ada ruang untuk bisa menyampaikan aduan, menyampaikan keluhan dan sebagainya, atau masukan supaya itu dapat tersampaikan. Itu aplikasi sudah menyediakan ruang-ruang tersebut, sehingga ini menjadi bagian penting kita. Dengan wadah adanya KPA digital itu bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin. Jadi tidak hanya kartu, tetapi fasilitas di dalamnya dapat kita akses. Ya. Bapak Ibu, untuk aplikasi ada dua cara mengaksesnya. Satu, melalui laman web. Silahkan kalau bawa laptopnya bisa dibuka, hubungkan dengan internet. Nanti Bapak Ibu tinggal ketik alamatnya, laman di browsernya kta-digital-pgri.org. Nah, itu alamatnya. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan handphone, silahkan buka Play Store, ketikkan saja kata kuncinya KTA Digi PGRI. Silahkan dua alternatif tersebut dicoba. Nanti kita langsung praktek mawon. Harapannya di sini sudah bisa registrasi ya. Sudah punya foto diri dengan baju PGRI, sambung ya. Kemudian kalau yang lain ada model PIC Persatuan Pendidikan yang memiliki tanggung jawab dan koordinasi terkait dengan registrasi. Misalnya ada PIC di SMA jadi satu itu yang mengkoordinasikan terkait dengan registrasi, nanti laporan ke cabang. Nanti di SD Sumberagung ada satu personil anggota yang memang diberi tugas menyampaikan, nanti berkoordinasi dengan apa. Sehingga minimal nanti di bulan 25 November itu sudah terregister 200 anggota. Begitu. Nyuwun prisa mawon apa gitu. Setelah alhamdulillah dari Dedes nanti dapat motor gitu. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, paling akhir kaitan dengan keuangan, sebetulnya di mana-mana sejak saya mengajar dari awal itu langsung disuruh menjadi bendahara gaji. Sampai sekarang saya pun tadi bendahara PGRI gitu. Dari awal tugas cekelane duit terus. Nah, pada dasarnya
PGRI Kabupaten Bantul itu kaitan dengan keuangan itu ada dua. Yang pertama adalah iuran PGRI, yang kedua adalah iuran dana setia kawan PGRI. Dan iuran dana setia kawan PGRI ini di DIY yang ada hanya di Bantul. Kabupaten kota yang lain tidak ada. Maka kemarin banyak teman-teman yang bertanya ke kita kaitan dengan dana setia kawan itu, kenapa yang ada hanya Bantul, kabupaten kota yang lain tidak ada. Saya tidak bisa menjawab, karena saya hanya melanjutkan kepengurusan yang dahulu, sehingga sampai sekarang dan sampai besok pun dana setia kawan tetap akan ada. Nah, untuk itu mungkin Bapak Ibu sekalian setiap bulan sudah dipotong membayar iuran itu, namun tidak tahu kaitan dengan rinciannya. Kalau kaitan dengan iuran PGRI se-Kabupaten Bantul sama, iurannya adalah Rp10.000. Itu kaitan dengan iuran PGRI. Kemudian kaitan dengan rincian. Nah, rinciannya ada dua. Yang pertama disetorkan ke PGRI Kabupaten, itu Rp5.800. Kemudian ditinggal di cabang masing-masing yang ada di kabupaten ini Rp4.200. Ngopo kok oke sing disetornya kabupaten? Nah, ini. Karena apa? Karena yang disetor ke kabupaten itu akan kita setorkan ke PB PGRI di Jakarta sana, itu Rp800. Kemudian kita setorkan ke PGRI DIY itu Rp1.600. Baru sisanya untuk operasional PGRI Kabupaten. Kaitan dengan yang cabang 4.200 tadi, itu juga digunakan untuk operasional kegiatan PGRI cabang masing-masing. Karena kegiatannya tidak sama antara cabang Jedes, cabang Imogiri, dan cabang yang lain tidak akan sama. Maka, tapi untuk cabang semua se-Kabupaten Bantul sama, Rp4.200. Nah, ini kaitan dengan iuran PGRI. Karena kaitan dengan keuangan ini sebetulnya hanya sedikit, paling sedikit, dan itu kalau memang dibuat sedikit kaitan dengan penjelasan. Kemudian ada pertanyaan, apakah ada perbedaan kaitan dengan iuran antara yang ASN, kemudian yang P3K dan sebagainya? Prinsipnya yang dilihat adalah anggota PGRI, bukan status kepegawaiannya. Jadi setiap anggota PGRI itu punya kewajiban iuran PGRI untuk Kabupaten Bantul itu Rp10.000. Itu kaitan dengan iuran PGRI. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan dana setia kawan PGRI Kabupaten Bantul. Yang pertama kaitan dengan kewajiban, baru nanti yang kedua haknya. Kewajiban peserta dana setia kawan PGRI, namanya dana setia kawan, karena ada
tidak semua anggota PGRI ikut dana setia kawan PGRI. Karena apa? Karena itu keikutsertaan dana setia kawan itu bebas, boleh ikut, boleh tidak. Tetapi kalau ikut itu akan mendapatkan hak. Nah, sekarang kewajibannya. Kewajiban peserta dana setia kawan adalah memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang satu, purna tugas, yang kedua, meninggal dunia sebelum purna tugas. Nah ini. Nah, berapa besarannya yang kita bantu? Setiap bulan PGRI Kabupaten Bantul itu memberikan santunan dana setia kawan sebanyak 30 peserta. 30 peserta dana setia kawan. Kemudian apa kewajibannya? Kewajiban peserta dana setia kawan PGRI adalah memberikan iuran kepada teman kita yang sudah purna tugas Rp250 kepada setiap yang purna tugas, yang kita mintakan dan daftarnya selalu saya kirim, yang setiap bulan 30 itu. Artinya kalau yang kita kirim dalam satu bulan itu ada 30 peserta, maka setiap peserta dana setia kawan wajib memberikan iuran dana setia kawan Rp250 kali 30 peserta. Kali 30 peserta. Padahal teman-teman sekalian yang purna tugas di Kabupaten Bantul ini akhir-akhir ini dimulai dari tahun berapa puluh tahun yang lalu, belum lama, yang angkatan saya, angkatan kakak saya purna sampai sekarang itu banyak sekali. Sampai ada yang masuk ke sekretariat itu ada dalam satu bulan itu 100-an yang purna tugas. Tetapi kita mintakan bantuan kepada teman-teman itu hanya 30 peserta yang purna tugas. Jadi setiap yang purna tugas itu kita mintakan bantuan Rp250. Nah sekarang yang meninggal dunia, ada saudara kita peserta dana setia kawan yang meninggal dunia. Nah kita yang masih hidup, yang ikut dana setia kawan itu dimintakan dananya Rp400. Rp400. Apakah setiap bulan ada? Tidak. Tidak. Jadi setiap bulan mungkin kami memasukkan, meskipun yang diusulkan itu lebih dari 2, tetapi kami berusaha dalam setiap bulan maksimal. Saya sekaligus moderator mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua. Ada kekurangan dalam saya membersamai selama sesi seminar ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Bu Cecilia Neni Susilawati yang telah memandu jalannya acara seminar pada pagi siang hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber, Pak Toto, Pak Wisnu dan Pak Agus. Mudah-mudahan setelah pulang dari acara ini kita mendapat pencerahan gitu Pak. Demikianlah seluruh rangkaian acara seminar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, tamu undangan,
serta seluruh hadirin atas partisipasi dan perhatiannya. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat dan semangat baru dalam memperkuat sinergi ke PGRI-an di Kabupaten Bantul. Untuk acara pada pagi siang hari ini dengan membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Alhamdulillah. Sebelumnya, Bapak Ibu, sebagai penutup, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Nanti tolong dicakapin di Ibu Bapak. Belum, Pak. Burung nuri terbang ke awan. Mantap. Bernyanyi riang tanpa henti. Seminar selesai, hati pun senang. Sampai jumpa lagi, tetap semangat menginspirasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan selamat hari ulang tahun ke-80 PGRI.